Halo kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mau ngobrol asik seputar perpajakan. Seasik ngobrol di teras rumah masing-masing, karena ini adalah teras kawan pajak. Kawan pajak mungkin udah nggak asing dengan istilah bayar pajak. Bayar pajak itu bisa atas jenis pajak, misalnya pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai. Nah, setelah kawan pajak melakukan penyetoran, kawan pajak menyadari bahwa saya melakukan kesalahan. Misalnya, tadi saya harusnya setornya ke pajak penghasilan. Ternyata yang saya pilih adalah jenis pajak pertambahan nilai. Kawan pajak nggak perlu khawatir ya, karena kita ada namanya mekanisme pemindahan. Jadi hari ini kita mau ngobrol nih tentang pemindahan ya kawan pajak. Dan mekanisme permohonan pemindahan secara elektronik tersebut sangat gampang kita akses. Jadi gitu ya kawan pajak. Untuk hari ini saya juga nggak akan sendirian nih podcastnya. Saya ditemani sama penyuluh terbaik dari KPP Pratama Medan Barat. Yang pertama ada Kak Elfride dan juga Kak Stefik. Mungkin boleh disapa Kak Stefik. Halo kawan pajak. Iya, kawan pajak. Terima kasih Kak Stefik udah hadir dan mau diskusi ya tentang pemindahan. Mungkin kawan pajak ada yang merasa saya gak paham sih arti pemindahan itu, tapi mungkin banyak juga ya yang mungkin gak tahu nih apa sih arti pemindahan itu. Saya nggak familiar sama sekali dengan kata-kata pemindahan. Mungkin KL boleh dijelasin apa sih KL pemindahan itu KL? Oke Karin, jadi kawan pajak, pemindahan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pengertian ini dapat kawan pajak baca pada pasal 1 angka 28 PMK 242 tahun 2014. Apa saja penyebab dari pemindahan? Antara lain yang pertama, adanya kesalahan dalam pengisian formulir yang menyangkut baik wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN atau bukti penerimaan negara. Yang ketiga, adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP yang dilakukan bank persepsi, pos persepsi atau bank devisa. Dan yang keempat, kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, kesalahan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak. Dan selanjutnya, jumlah pembayaran pajak pada SSP, BPN atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB. Dan yang ketujuh, jumlah pembayaran pajak pada SSPCP atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai atau surat tagihan dan surat penetapan. Dan yang kedelapan, sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi seperti itu gambaran penyebab diajukannya pemindahan. Oh, jadi ada 8 ya KL ya yang menjadi penyebab untuk WP bisa mengajukan permohonan pemindahan. Nah, kalau misalnya WP ini udah ngerasa saya udah ada kesalahan nih dalam penyetorannya, saya ingin mengajukan pemindahan, boleh nggak Kak Stefik boleh dijelaskan mungkin melalui apa aja sih pengajuan permohonan pemindahan itu bisa dilakukan sama kawan pajak? Oke, terima kasih Kak Rini untuk pertanyaannya. Jadi kawan pajak ada 2 cara nih, cara untuk mengajukan pemindahan. Yang pertama bisa diajukan secara manual, yang kedua bisa diajukan secara elektronik. Nah, yang manual itu permohonan disampaikan nih ke KPP secara langsung atau melalui jasa ekspedisi. Nah, untuk permohonan ini yang mempermudah wajib pajak itu bisa secara elektronik, yakni dikenal dengan istilah IPBK. IPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindahan secara elektronik yang tersedia pada situs web pajak.go.id sebagai alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindahan. Begitu kan? Jadi ada layanan namanya IPBK ya Kak Stefik ya, atau yang disebut dengan elektronik pemindahan. Jadi itu ya kawan pajak ya, dengan adanya IPBK, kawan pajak bisa mengajukan permohonan
pemindah bukuan, kapan saja, di mana saja, dan tentunya yang paling penting juga kita mendukung Go Green atau paperless gitu ya. Nah, kalau ada namanya IPBK Kak Stefi, pasti biasanya ada yang melatar belakangi atau yang disebut dengan dasar hukumnya. Boleh nggak dijelasin Kak Stefi sama kawan pajak dasar hukum dari IPBK ini? Oke, jadi kawan pajak, dasar hukum IPBK itu dibagi menjadi 3. Yang pertama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, yang mana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, yang kedua yang sudah tidak asing lagi bagi kita yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, yang ketiga yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 27 Tahun 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik melalui saluran yang digunakan, serta bagaimana cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Seperti itu kan. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Setiap apa yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Pajak ini semuanya ada dasar hukumnya Kak Stefi ya. Jadi kawan pajak juga perlu tahu kita nggak sembarangan untuk melakukan pekerjaan kita. Semuanya ada dasar hukumnya. Gitu ya kawan pajak. Nah, kalau kawan pajak udah tahu nih ada yang namanya IPBK dan udah tahu juga tadi dijelaskan sama Kak Stefi dasar hukumnya. Mungkin kawan pajak bertanya apa aja sih emang ruang lingkup dari IPBK ini ya atau elektronik pemindah bukuan ini ya? Boleh KL dijelaskan mungkin KL? Jadi kawan pajak untuk ruang lingkup IPBK untuk versi saat ini sudah hampir mengakomodir seluruh jenis permohonan pemindah bukuan. Antara lain yang pertama, pemindah bukuan yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak meliputi kode akun pajak, kode jenis setor, atau masa dan tahun pajak. Yang kedua, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak untuk menjadi beberapa jenis pajak. Yang ketiga, pemindah bukuan antar MPWP juga sudah bisa diakomodir melalui layanan IPBK. Yang keempat, pemindah bukuan dengan kode jenis setor 3 dalam hal pembayaran SKP, kode setor 5 dalam pembayaran sanksi denda, kode setor 9 dalam hal transaksi oleh pemohon. Dan yang kelima, pemindah bukuan atas pemindah bukuan. Jadi jika sudah pernah mengajukan pemindah bukuan namun ingin mengajukan kembali, kawan pajak tetap dapat mengajukannya melalui layanan IPBK. Seperti itu Kak ini. Oh, seperti itu ya. Jadi ruang lingkupnya juga tadi udah jelasin sama KL, ada beberapa. Terus kan mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya nih, di IPBK itu emang ada menu apa aja gitu. Mungkin Kak Stefi boleh jelasin Kak Stefi ada menu apa aja di IPBK Kak Stefi? Oke, di IPBK ini kan dapat diakses melalui laman DJP online. Terdiri atas 4 menu. Yang pertama menu dashboard. Jadi menu dashboard ini menampilkan permohonan pemindah bukuan yang telah selesai diproses. Jadi pada menu ini, wajib pajak bisa melakukan pengecekan nih Kak Rin terkait detail permohonan, pencetakan dokumen, bukti penerimaan surat, serta produk hukum pemindah bukuan. Nah, selanjutnya ada yang namanya menu permohonan. Nah, pada menu ini, kawan pajak dapat melakukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Nah, yang ketiga ada menu monitoring. Nah, menu tersebut dapat digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan pemantauan nih Kak Rin atas permohonan pemindah bukuan yang sudah disampaikan melalui kanal elektronik. Nah, yang terakhir ada yang namanya menu konfirmasi. Jadi menu konfirmasi adalah menu yang digunakan untuk memvalidasi nih produk hukum pemindah bukuan yang sudah diterbitkan oleh KPP. Seperti itu Kak Rini. Oh, seperti itu ya. Berarti ada 4 menu ya Kak Stef ya di IPBK tersebut. Nah, kita mungkin masuk ke dalam topik yang paling penting ya dari yang dipertanyakan sama kawan pajak. Kalau saya tahu nih akses IPBK-nya dari DJP online, saya bingung gimana cara mengajukannya. Boleh dijelaskan Kak ya? Oke, jadi kawan pajak seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Stef nih. Ketika kawan pajak ingin mengajukan permohonan IPBK, kawan pajak silakan memilih menu permohonan dan menginput data NPPN. Sistem akan melakukan validasi terhadap beberapa hal, diantaranya yang pertama, eksistensi data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayaran. Yang kedua, apakah belum pernah digunakan pada permohonan penelitian formal PPHTB dalam hal NPPN terkait
pembayaran PPh final tanah bangunan. Yang ketiga, belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur dalam hal NTPN PPN, ibu pot unifikasi ataupun instansi pemerintah dalam hal pembayaran PPh 21 atau PPh unifikasi. Yang keempat, apakah masih memiliki nilai pembayaran jika sebagian pembayaran yang dipindah bukukan. Seperti itu. Selanjutnya, jika NTPN sudah berhasil divalidasi, data akan muncul data validasi NTPN di sistem. Selanjutnya kawan pajak silakan mengisi form pemindah bukuan yang sudah disediakan oleh sistem. Jika form pemindah bukuan sudah diisi semuanya, dapat dilanjutkan untuk proses submit pemindah bukuan. Namun sebelum melakukan proses submit, kawan pajak akan menerima tampilan resume pemindah bukuan, di mana silakan kawan pajak pada saat melihat resume tersebut memastikan apakah data yang diisi telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Resume permohonan yang sudah sesuai dilanjutkan dengan proses submit. Submit permohonan dapat menggunakan sertifikat elektronik atau kode verifikasi. Kawan pajak dapat memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Penggunaan sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh DJP, sedangkan penggunaan kode verifikasi merupakan kode yang dikirimkan pada email yang diinput pada form permohonan pemindah bukuan. Pada tahap proses submit, sistem menyediakan fitur sistem simpan draft permohonan pemindah bukuan. Namun, jadi jika kawan pajak belum mau melakukan permohonan saat itu, silakan menggunakan fitur tersebut dan mengajukan permohonan di waktu kawan pajak menginginkannya. Ketika sudah sampai dengan proses submit, akan muncul notifikasi berhasil jika submit berhasil dilakukan, dan otomatis secara sistem akan tergenerate bukti penerimaan elektronik terhadap layanan IPBK yang kawan pajak ajukan. Bersamaan dengan itu akan juga tergenerate cash management yang akan di-approval oleh kantor pelayanan pajak terdaftar. Oh gitu, gitu ya Kak ya. Berarti sebenarnya mudah banget ya untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan ini secara elektronik ya Kak. Benar, Kak. Boleh saya rangkum sedikit mungkin yang dibutuhkan kawan pajak hanya perlu NTPN-nya. NTPN-nya nanti direkam, nomornya atau data NTPN-nya ya Kak, nanti tervalidasi. Setelah tervalidasi akan muncul nih data pembayarannya ya, data pembayarannya. Nah setelah muncul data pembayarannya, kawan pajak tinggal perlu memasukkan data tujuan pemindah bukuan. Itu yang paling penting ya kawan pajak ya. Dan kawan pajak seperti tadi dijelaskan sama Kak Stevi, bahwa kawan pajak boleh bisa melakukan monitoring, bisa tracking ya Kak ya, atas permohonannya udah sampai mana, seperti itu kawan pajak. Nah, kawan pajak biasanya kalau udah mengajukan permohonan pemindah bukuan mungkin bertanya-tanya, ini kapan selesainya ya untuk permohonan pemindah bukuannya ya. Mungkin Kak Stefik boleh dijelaskan berapa lama sih jangka waktu penyelesaian IPBK ini Kak Stefik? Ya. Nah, kawan pajak, jangka waktu penyelesaian tetap berpedoman nih pada SOP layanan unggulan Kementerian Keuangan, yakni paling lama 21 hari setelah persyaratan diterima lengkap. Namun Kak Rin tidak menutup kemungkinan nih bisa lebih cepat nih di proses IPBK-nya seperti itu. Jadi tinggal dilakukan tracking aja nih di menu DJP online-nya. Oh gitu. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir. Nah, mungkin kawan pajak merasa, wah saya harus segera nih mengajukan permohonan pemindah bukuannya karena bisa digunakan untuk hal yang misalnya tadi untuk validasi PHTB ya gitu. Nah itu tapi bisa jadi lebih cepat ya Kak penyelesaiannya ya Kak Stefik ya, apalagi diajukan secara IPBK ya Kak atau online. Nah kalau tadi kita udah membahas bahwa jangka waktu penyelesaiannya ada 21 hari setelah kita terima lengkap semua persyaratannya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih Kak El, apakah permohonan ini boleh kita terima produk hukumnya dari online juga? Boleh dijelasin Kak El? Oke, jadi kawan pajak WP akan menerima informasi produk pelayanan pada akun DJP online, dan KPP akan menyampaikan produk pelayanan berupa dokumen fisik, bukti PBK, atau surat pemberitahuan kepada wajib pajak, seperti itu kan. Oh, berarti nanti untuk datanya boleh kita lihat juga ya Kak informasinya dari IPBK-nya langsung ya. Tapi untuk fisiknya kita terimanya akan dikirim KPP ya Kak, dengan jasa ekspedisi ya. Oh gitu kawan pajak. Jadi sangat menarik kawan pajak dengan sangat membantu sekali IPBK ini kawan pajak dari segi efisiensi waktu, efisiensi tenaga, paperless juga kawan pajak. Ini sangat-sangat menguntungkan ya yang namanya elektronik pemindah bukuan ya Kak Stef, KL ya.
Jadi kami sangat berharap nih kawan pajak ketika ada yang ingin mengajukan pemindah bukuan, boleh mengajukannya secara elektronik ya. Karena itu beneran sangat mudah diakses ya teman-teman itu. Nah, berarti kawan pajak di sini sangat berpotensi ya, atau kita sangat mengharapkan untuk bisa mengajukan permohonan secara IPBK tentunya gitu ya. Baik kawan pajak, mungkin sekian aja kali ya Kak ya pembahasan kita hari ini, dan mungkin kita akan ada pembahasan di berikutnya nanti terkait atau seputar dengan perpajakan. Nah, kita ini akan tayang nanti channelnya di mana Kak? Di YouTube kita. Di YouTube kita @KPP Pratama Medan Barat 4790, atau nanti kan kita akan kolaborasi juga ya sama Kanwil di channel YouTube-nya Kanwil @kanwildjp Sumut 1 gitu. Kawan pajak juga perlu kita informasikan nih, kita punya akun Instagram. Akun Instagramnya boleh di follow. Kita juga nanti sering ada live seputar perpajakan juga. Mungkin ada info-info yang update, boleh di follow di gimana Kak? Pajak_Medan Barat. Atau mungkin ada kawan pajak yang mau konsultasi, boleh by chat juga ya Kak katanya ya. KPP Pratama Medan Barat menerima layanan chat juga ya di 0812 6057 0716. Jadi gitu ya kawan pajak. Sekarang semuanya aksesnya sangat mudah kawan pajak untuk bisa konsultasi, untuk bisa mengajukan permohonan. Jadi kami sangat mengharapkan kawan pajak dapat mari antusias untuk mengetahui pajak, karena pajak adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih kawan pajak udah gabung di podcastnya bersama KPP Pratama Medan Barat juga. Kami mengharapkan kawan pajak bisa update kembali tentang informasi perpajakan dan bisa join di podcast kita berikutnya. Terima kasih kawan pajak, salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Dadah.